kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai penyakit COVID-19 yang kalian juga semua tahu sedang melanda seluruh dunia dan Indonesia. Nah, apa itu penyakit COVID-19 dan kenapa kita harus mencegah supaya tidak tertular dan apa bahayanya? Penyakit COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019. Itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ini apa? Virus corona ini adalah virus baru dengan bentuk yang bulat dan di luarnya mempunyai tonjolan-tonjolan seperti mahkota. Makanya diberi nama corona atau crown ya. Ukurannya sangat kecil. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang dengan harus menggunakan mikroskop. Dan penyebaran penyakit ini sangat cepat dan bahkan beberapa bisa membawa ke kematian. Belum ada ditemukan obat maupun vaksin untuk virus ini. Nah, terus bagaimana cara virus ini bisa menularkan penyakit COVID ke manusia? Cara penularannya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, karena ini adalah penyakit yang baru, ditemukan bahwa virus ini akan keluar lewat droplet atau cairan yang keluar pada saat kita bicara atau terutama pada saat kita batuk atau bersin. Jadi kita kalau batuk atau bersin kita akan mengeluarkan droplet. Nah, pada orang yang sakit, droplet itu akan membawa virus corona. Jika virus corona yang keluar lewat droplet itu menempel di tangan orang lain atau di benda yang dipegang oleh orang lain, nah itulah yang akan menularkan virus ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari tangan yang terkontaminasi tadi, tangan itu akan menyebarkan virus kemana-mana. Terutama kalau tangan kita yang sudah terkena percikan dari droplet tadi, memegang tangan orang lain, bersalaman, atau bahkan memegang wajah, memegang mata, hidung, atau kita mengucek-ucek mata. Nah, droplet yang mengandung virus itu akan menempel di wajah kita. Terus bagaimana selanjutnya? Droplet yang sudah nempel di mata, di hidung, atau di mulut itu nanti akan masuk ke dalam tubuh dan akan masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, virus-virus itu nanti akan menempel, berkembang biak, dan juga akan merusak dari sel-sel paru itu. Akibatnya apa? Akibatnya maka kita bisa lihat pada orang-orang yang menderita COVID-19 itu biasanya akan menunjukkan gejala panas, batuk, dan sesak napas. Itu terjadi karena virusnya tadi menempel di sel-sel paru. Nah, apakah cuma hanya itu gejalanya? Oh tidak, bisa muncul juga gejala lain, misalnya pilek, diare, atau pusing-pusing kepala gitu ya. Nah, itu terjadi karena apa? Terjadi karena virusnya itu tidak hanya masuk ke paru-paru, tapi dia juga masuk ke seluruh tubuh yang lain, bahkan bisa ke saluran pencernaan atau ke organ-organ tubuh yang lain. Memang virus ini sangat berbahaya ya, meskipun terlihat hanya seperti sakit flu, hanya batuk, hanya panas, tapi pada beberapa orang yang rentan, misalnya pada kakek nenek, pada orang-orang tua, ayah ibu yang menderita penyakit lain, jika terkena oleh virus ini justru akan makin berbahaya. Nah, terus bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak tertular oleh virus ini? Yang pertama, mungkin anak-anak udah melihat di TV, di koran, di internet ya, bahwa cara pertama yang paling mudah untuk mencegah penularan adalah dengan memakai masker. Jadi kita harus selalu memakai masker, terutama kalau di luar rumah atau bertemu dengan orang. Dan cara pakai masker kita harus benar, yaitu masker harus menutup mulut,
menutup hidung, bahkan sampai ke dagu. Nah, masker ini tidak hanya melindungi kita dari tertular oleh virus corona, tapi juga melindungi orang lain supaya kita tidak menulari virus corona. Nah, cara yang kedua adalah dengan menjaga jarak. Oke, jadi antar satu orang dengan orang lain, nanti kalau bertemu teman atau bertemu dengan tetangga, dengan orang lain, kita harus menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Karena apa? Karena dari penelitian, droplet yang keluar pada saat kita bicara itu bisa sampai sejauh 1 sampai 2 meter. Jadi supaya kita tidak tertular, kita harus menjaga jarak dari orang lain. Misalnya nanti kalau kalian sedang antri, ya, sedang bertemu teman, itu tidak boleh terlalu dekat. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan rajin mencuci tangan. Virus corona itu bisa mati hanya dengan cuci tangan dengan sabun. Jadi tidak usah repot-repot beli berbagai macam desinfektan, tapi cukup dengan sabun. Jadi kita menggunakan air bersih, kemudian kita menggunakan sabun dan kita mencuci. Kalau mencuci tangan itu semua bagian tangan harus terkena sabun sampai ke pergelangan tangan. Demikian juga kita harus hati-hati, mungkin kita memegang benda-benda yang sudah terkena droplet, misalnya kita baru saja membuka pintu, pegangan tangga, pegangan eskalator, lift, atau kadang memegang HP, itu juga bisa ada virus di sana, jadi harus rajin untuk mencuci tangan. Nanti akan ada video untuk melihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Jadi telapak tangan harus kena, punggung tangan juga harus terkena sabun, sela-sela jari, ya, ibu jari sampai ke ujung-ujung jari dan pergelangan tangan. Semuanya harus terkena sabun. Jadi kalau mencuci tangan nggak boleh terlalu cepat-cepat cuci tangan, karena cuci tangan yang baik itu adalah minimal 20 detik supaya semua tangan terkena sabun. Nanti ada videonya, mungkin bisa dilihat ya. Kemudian selain 3 hal itu, kira-kira apa lagi yang kita harus lakukan selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan? Yang jelas adalah kita harus pertama harus makan makanan yang bergizi. Jangan lagi membeli makanan-makanan yang banyak pengawetnya, banyak gulanya, tapi kita harus makan makanan bergizi. Kemudian harus minum air yang sangat banyak sehari. Kita tidak boleh sampai kekurangan air minum. Kemudian apalagi, karena virus ini adalah sifatnya virus, itu umumnya adalah mereka bisa mati jika daya tahan tubuh kita baik. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi saya bilang dari makanan, dari minum, tapi juga harus istirahat yang cukup. Jadi biarpun tidak ada sekolah, ya jangan terus tidurnya malam, kurang tidur ya. Jadi tetap harus tidur cukup. Kemudian harus berolahraga, mau berolahraga di rumah saja bisa berolahraga, misalnya senam ya, atau kita bisa kalau ada yang punya alat untuk lari, treadmill, bisa lari di situ, atau kalau nggak punya, senam bisa kan. Kemudian yang juga penting adalah bisa dengan mengkonsumsi vitamin, misalnya dibelikan oleh orang tua vitamin, ini vitamin C harus diminum ya, harus diminum. Jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, maka virus tidak akan bisa menginfeksi sampai menimbulkan penyakit. Virusnya nanti akan mati sendiri. Tapi kadang-kadang, tadi seperti saya bilang, yang penting adalah pertama harus lebih banyak tinggal di rumah. Kalau sampai kalian harus pergi, harus menghindari kerumunan. Ingat itu ya, tinggal di rumah, kalau sampai harus pergi, harus menghindari kerumunan. Kemudian yang ketiga, kalau memang harus keluar rumah, harus selalu memakai masker.
Jadi mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, kita bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru ya. Tapi ingat, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih.